السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan telah kita jelaskan 3 kaidah yang merupakan kaidah yang disepakati oleh seluruh para nabi dan rasul. Yang pertama dalam hal menetapkan tauhid, yang kedua menetapkan risalah, dan yang ketiga meyakini adanya al-ma'ad, yaumul ba'ats, hari kebangkitan setelah kematian. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menyebutkan 2 kaidah yang berikutnya, kaidah yang ke-9 dan kaidah yang ke-10, yang menjelaskan tentang metode Al-Quranul Karim dalam mengajak dan mendakwahi kaum muslimin dan orang-orang kafir di luar Islam. Sebab umat ini terbagi menjadi 2 bahagian. Ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Ummatul da'wah yaitu umat yang belum masuk ke dalam Islam. Mereka diajak agar mereka mengenal Islam lalu memeluk Islam. Sebab dengan Islam mereka akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya.
dan ummatul ijabah, yaitu umat yang telah menerima ajakan untuk masuk ke dalam Islam. Mereka adalah umat Islam, telah menjadi muslimin, namun keadaan mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di antara ummatul ijabah ada yang komitmen dalam memegang prinsip berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan di atas bimbingan dan tuntunan as-salafus salih dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan sebagian lagi selain dari ahlus sunnah, mereka dari kaum muslimin, namun keislaman mereka dicampuri dengan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, perkara-perkara bid'ah, keyakinan-keyakinan bid'ah yang menyimpang, menyebabkan mereka keluar dari jalur bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nar illa firqatan wahidah." Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala hiya al-jamaah, atau qala hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, seluruhnya dalam neraka kecuali satu yang diselamatkan Allah azza wajalla. Para sahabat bertanya, siapakah yang diselamatkan itu wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas bimbinganku dan bimbingan para sahabatku. Kata para ulama, 72 golongan yang diancam neraka, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ummati, mereka adalah umatku. Yang dimaksud adalah ummatul ijabah, mereka yang telah masuk ke dalam Islam. Mereka adalah kaum muslimin dengan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan yang ada pada mereka. Maka dua faedah yang beliau sebutkan, yang pertama menjelaskan tentang metode Al-Quran Al-Karim dalam mendakwahi dan mengajak kaum muslimin agar mereka berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, fi tariqatil Qur'ani fi amril mu'minina wa khitabihim bil ahkam syar'iyyah. Tentang metode Al-Qur'anul Karim dalam memerintahkan kaum mukminin dan menyampaikan kepada mereka tentang hukum-hukum syariat. Maka Al-Quranul Karim sebagaimana yang kita yakini sebagai pedoman bagi kaum mukminin yang mengharapkan keselamatan hidup, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, apabila mereka menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedomannya. Maka Al-Quranul Karim di dalamnya mengandung ajakan, perintah, anjuran kepada kaum mukminin agar mereka menegakkan hukum Allah, mengamalkan syariatnya, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran Karim dengan berbagai macam metode. Kata beliau, qad amara Allah Ta'ala bid-du'a'i ila sabilih billati hi ahsan
Allah tabaraka wa taala telah memerintahkan untuk mengajak manusia kepada jalannya dengan cara yang paling baik, dengan metode yang terbaik. Maka sebaik-baik metode untuk mengajak kaum muslimin kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla adalah metode Al-Quran Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, yang menjabarkan metode tersebut dalam dakwah beliau. Dalam surah An-Nahl ada ayat yang ke-125, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah kepada jalan Rabbmu dengan cara apa? Dengan cara hikmah dan nasihat yang baik. Cara hikmah yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, mendakwahi manusia dengan cara kelembutan, dengan nasihat yang baik. Dan terkadang disyariatkan menggunakan cara-cara yang keras apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Itu semua termasuk dalam koridor hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam menyampaikan dakwah. Dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui siapa orang-orang yang tersesat dari jalannya dan siapa pula orang yang berjalan di atas hidayah. Bagaimana metode dakwah yang terbaik? Kata beliau, ay bi aqrabi tariqin musilin lil maqsudi muhassilin lil matlubi, yaitu menggunakan metode yang terdekat untuk sampai kepada tujuan dan menghasilkan apa yang diinginkan, yang dikehendaki dengan cara-cara yang syar'i, dengan metode yang disyariatkan dan diperbolehkan. Apakah dengan cara menyampaikan ceramah, kajian-kajian, atau melalui tulisan-tulisan dan yang semisalnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa kita sekarang ini, meskipun di samping banyaknya fitnah dan kesesatan yang menyebar, ada wasail, media-media yang bisa dimanfaatkan untuk berdakwah. Dan itu dimanfaatkan oleh para ulama, baik melalui rekaman pengajian-pengajian, pelajaran-pelajaran, atau melalui radio, streaming, atau melalui sarana media sosial. Selama seseorang memanfaatkannya dengan cara yang baik, yang disyariatkan untuk menyampaikan Islam yang sahih kepada umat, silakan dia memanfaatkan. Dan merupakan hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala menggunakan sarana-sarana yang batil, yang tidak disyariatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Islam tidak mengenal istilah al-ghayatu tubarrirul wasilah. Al-ghayah tubarrirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Ini bukan dari Islam. Islam tidak mengenal yang demikian.
Islam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya syar'i, metode dakwahnya juga harus syar'i. Menggunakan wasail yang dibolehkan dalam syariat. Fama la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna atau tidak terpenuhi sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka sarana itu bisa menjadi wajib. Dengan syarat sarana itu hukumnya diperbolehkan secara syar'i. Adapun menggunakan sarana-sarana yang menyimpang, ini tidak dikenal di dalam Islam. Perbuatan sebagian menjadikan nyanyian, musik sebagai sarana untuk memperkenalkan Islam, untuk mengajak manusia kepada Islam. Ini tidak disyariatkan. Melalui musik, melalui nyanyian, atau yang disebut dengan nasyid Islamiyah, membuat lantunan-lantunan yang ketika seorang mendengarkannya maka dia terenyuh, dia merasa sedih, yang menyebabkan dia cinta kepada Islam, tapi dengan metode yang batil. Sebagaimana yang kita ketahui, musik tidak diperbolehkan, diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin sesuatu yang haram dijadikan sebagai wasilah, sebagai sarana dalam berdakwah? Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjadikan, yang membeli ucapan-ucapan yang melalaikan, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina. Demi Allah yang dimaksud adalah nyanyian. Demi Allah yang dimaksud adalah nyanyian. Demi Allah yang dimaksud adalah nyanyian. Maka ini sarana yang batil. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau berada di Baghdad, lalu beliau meninggalkan Baghdad, dan beliau mengatakan, laqad taraktu Baghdad wa qad ahdatsati az-zanadiqatu syai'an yusammunahu as-sama' yasrifuna an-nasa 'anil Qur'an. Aku meninggalkan kota Baghdad. Orang-orang zindiq, mereka telah membuat amalan yang baru yang mereka sebut as-sama', yaitu yang sekarang ini dikenal dengan nasyid Islam, dan mereka juga menyebutnya at-taghbir. At-taghbir dari kata ghubar, debu. Mengapa disebut at-taghbir atau al-mughabbir? Karena mereka ketika mendendangkan lantunan-lantunan tersebut, maka mereka semangat. Ya, mereka melantunkannya dengan gerakan-gerakan yang disertai dengan semangat. Saking semangatnya mereka menghentakkan kaki-kaki mereka, sehingga debu yang ada di sekitarnya itu berterbangan. Maka disebut al-mughabbir. Lantunan-lantunan yang menyebabkan debu berterbangan. Akhirnya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka memalingkan manusia dari Al-Quran Al-Karim, lebih cinta kepada nasyid. Kalau mendengarkan nasyid Islami, Masya Allah, sampai nangis. Mendengarkan Al-Quran, ngantuknya, tidur. Seakan-akan lantunan Al-Quran Al-Karim buayan tidur. Allahul musta'an. Begitu mendengarkan nasyid, nangis dia. Atau sarana-sarana yang semisalnya, yang mungkar, mendakwahkan Islam melalui tamthiliyat, drama-drama, sinetron-sinetron, film-film
Ya, untuk mengajak umat mengenal Islam katanya. Yang ini jadi Abu Lahab. Nah, pemeran Abu Lahab, kira-kira apa yang dia ucapkan? Kekufuran, menyembah berhala, dibuatlah patung-patung. Yang ini sebagai Abu Jahal, yang ini sebagai tokoh-tokoh kekufuran. Ya. Diperani oleh kaum muslimin. Maka ini batil. Mengucapkan kata-kata kufur, menghina para sahabat, menghina Rasulullah, bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata syirik diucapkan karena harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh sutradara. Apa yang seperti ini yang diinginkan? Mendakwahi manusia kepada Islam. Yang ini menjadi Abu Bakar As-Siddiq. La ilaha illallah. Jenggotnya bersih Abu Bakar As-Siddiq. Yang ini Umar bin Khattab, jenggotnya cukur-cukur. Kemudian akhlaknya yang tidak terpuji, tidak menjaga jarak dengan wanita yang bukan mahram. Wanita-wanitanya ada yang hidup di masa jahiliyah, dinampakkan auratnya karena hidup di masa jahiliyah. La ilaha illallah. Ini cara-cara yang batil. Dan metode yang seperti ini tidak sejalan dengan tuntunan Rasulullah SAW, bimbingan Al-Quran Karim. Termasuk di antara metode dakwah yang menyimpang, menjadikan hizbiyah sebagai sarana untuk mengajak manusia kepada Islam dengan membentuk kelompok-kelompok yang memiliki pimpinan yang dibaiat oleh para anggotanya, lalu memposisikan pimpinannya seperti penguasa negeri. Mereka membaiatnya, mereka menjadikan ketaatan mutlak kepada pimpinannya, ya, sehingga mereka rela berkorban demi kelompoknya. Mereka tidak lagi menganggap adanya penguasa negeri. Ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok hizbiyah, jamaah-jamaah Islamiyah. Lalu kemudian menerapkan hadis-hadis yang seharusnya hadis-hadis tersebut ditujukan kepada penguasa negeri, maka mereka mengarahkannya kepada pimpinan kelompok mereka. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki bai'at kepada pimpinan, maka dia mati jahiliyah. Ya, maka para anggotanya ketakutan, mereka harus berbai'at. Bai'at itu identik dengan ketaatan. Kalau sudah taat, maka mereka akan mengikuti apa saja yang menjadi ketetapan perintah dari pimpinan tersebut. Karena kalau tidak, mati jahiliyah, ditakut-takuti. Lalu dipahamkan kepada para anggotanya, mati jahiliyah maksudnya apa? Mati kafir. Kafir kamu. Sehingga seorang keluar dari jamaahnya itu ketakutan. Akhirnya umat pun terkotak-kotak, masing-masing memiliki pemimpin yang mereka baiat, yang menjalankan ketaatan sesuai dengan aturan yang ada dalam jamaah tersebut. Ini kesesatan ya ikhwan. Al-Ikhwanul Muslimun, Hizbut Tahrir, Jama'atut Tabligh, Al-Qa'idah, Jamaah Islamiyah, Ansarut Tauhid, Ansarud Daulah, inilah yang itu semacam-macam namanya. Ya. Masing-masing pengikut berbaiat kepada pimpinannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala takunu minal musyrikin."
minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Masing-masing memiliki pengikut. Setiap kelompok merasa bangga, merasa benar apa yang ada pada mereka. Akhirnya menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin. Dan ini tidak diperbolehkan. Dakwah Islam kitabullah, Al-Quran Karim, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ijma'u al-ummah, ijma' salafil ummah. Ketiga hal ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, fahadihi hiya usulun ma'sumah. Ketiga hal ini merupakan prinsip-prinsip yang terjaga dan terpelihara. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lainnya. Kembali kepada tiga prinsip ini, maka seorang berjalan di atas al-haq. Dia sunni, dia salafi. Walaupun tidak harus bergabung pada kelompok tertentu, tidak harus bergabung kepada jamaah tertentu, dia salafi. Selama dia menjadikan usulnya usul salafiyah, maka dia salafi. Alhamdulillah. Walaupun dia hidup sendirian di sebuah negeri, tidak ada orang berjalan bersamanya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dimaksud al-jama'ah yang benar, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang selamat adalah yang sejalan dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Walaupun kamu sendirian. Dalam riwayat yang lain, al-jama'atu ma wafaqa ta'atullah wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sejalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun engkau sendirian. Maka seorang muslim berjalan di atas tiga prinsip ini. Hal-hal yang diperselisihkan di tengah-tengah umat, kembalikan kepada ketiga prinsip ini. Kembalikan kepada kitabullah, kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah. Maka silahkan menggunakan sarana yang mendekatkan manusia kepada Islam, dengan syarat sarana itu adalah sarana yang tidak bertentangan dengan syariat itu sendiri. Wala syakka anna at-turuq allati salakaha Allah fi khitab ibadihi al-mu'minin bil ahkam syar'iyyati hiya ahsanuha wa aqrabuha. Dan tidak diragukan bahwa metode yang ditempuh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengajak hamba-hambanya kaum mukminin untuk menegakkan hukum-hukum syar'i, ini adalah metode yang terbaik dan yang paling dekat untuk memperkenalkan Islam dan syariat ini kepada mereka. Bagaimana metode Al-Quran Al-Karim? Kata beliau, فَأَكْثَرُ مَا يَدْعُوهُمْ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الشَّرِّ بِالْوَصْفِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْهِمْ بِهِ وَهُوَ الْإِيمَانِ. Kebanyakan metode Al-Quran Al-Karim dalam mengajak kaum mukminin kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan, itu dengan menyebutkan sifat yang dengan sifat itu Allah memberikan anugerah kepada kaum mukminin dengannya, yaitu sifat iman. Sifat al-iman, yang iman adalah merupakan kenikmatan terbesar yang Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada umat ini. Oleh karenanya, demikian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kaum mukminin untuk menegakkan syariat, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu dengan memanggil mereka terlebih dahulu dengan sifat iman ini. Fayaqulu, maka Al-Quranul Karim menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
if'alu kadza watruku kadza, lakukanlah ini, tinggalkan itu, dengan sifat iman. Wahai orang-orang yang beriman. Banyak sekali kita mendapati dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan sesuatu yang mereka miliki, yaitu sifatul iman. Apa tujuannya? Apa faedahnya? Apa faedahnya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil mereka dengan yang lain? Selain dari sifatul iman. Mengapa disebutkan sifat iman untuk mengajak mereka? Kata beliau, li'anna fi dzalika da'watan lahum min wajhain. Sebab dengan memanggil mereka dengan sifat yang mereka miliki, yaitu iman, itu merupakan ajakan kepada mereka dari dua sisi. Sisi yang pertama, min jihatil hathi 'ala al-qiyami bi lawazimil iman wa syurutihi wa mukammilatih. Sisi yang pertama, faedahnya sebagai dorongan, anjuran kepada seorang mukmin untuk menegakkan apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan tersebut, agar dia menegakkan syarat-syaratnya, penyempurna keimanan. Faka'annahu yaqul, seakan-akan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qumu bima yaqtadhihi imanukum min imtithalil awamiri wajtinabin nawahi wattakhalluq bi kulli khuluqin hamidin wattajannubu li kulli khuluqin radhil. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menegakkan sesuatu yang mengokohkan keimanan kalian, yang menjadi konsekuensi dari keimanan kalian, yaitu dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan, berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dan menjauhi akhlak-akhlak yang rendah dan hina. Jadi dari sini kita memahami bahwa sudah sepantasnya bagi setiap muslim ketika mendengarkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, agar kemudian kita segera menyimak. Sudah kita sebutkan sebelumnya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila engkau mendengarkan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, maka hendaknya engkau fokuskan pendengaranmu mendengarkan ayat itu. Karena lanjutan dari ayat itu adalah kebaikan yang kamu diperintahkan atau keburukan yang kamu dilarang darinya. Mencakup siapa saja dari kaum mukminin. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalian mengaku mukmin, kalian mengaku memiliki iman, maka hendaknya kalian menegakkan sesuatu yang mengokohkan keimanan kalian, yang menyempurnakan keimanan kalian. Ini faedah yang pertama. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua, an yad'uhum biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza aw itruku kadza aw yu'alliqu dzalika bil iman, yad'uhum biminnatihi 'alaihim bihadhihi al minnah allati hiya ajallul minan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah ini, tinggalkanlah itu, dengan disebutkan iman, sifatul iman, maka di dalamnya mengandung ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka akan anugerah dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka berupa keimanan, yang itu adalah merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maksudnya ingin mengingatkan hamba-hamba tersebut agar mereka mensyukuri nikmat itu,
Allah tidak mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang yang telah diberikan harta benda di dunia. Tidak. Wahai orang-orang yang telah diberikan berbagai macam kemudahan dalam kehidupan dunia. Tidak. Wahai orang-orang yang telah diberikan berbagai macam jenis makanan dan minuman. Bukan itu. Wahai orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena iman adalah merupakan anugerah terbesar, termahal dalam kehidupan ini. Untuk mengingatkan hamba-hambanya agar hendaknya mereka bersyukur atas kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Maka kata beliau, fal wajhul awwal, ya. Sisi yang pertama yang dengan makna yang pertama tadi, da'watun lahum ay yutammimu imanahum wa yukammiluhu bisyara'i adh-dhahirati wal batinah. Ajakan kepada mereka agar mereka menyempurnakan imannya. Menyempurnakannya dengan mengamalkan syariat-syariat yang zahir dan yang batin. Karena kita meyakini iman manusia bertingkat-tingkat. Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka ketika seorang hamba memiliki iman di dalam dirinya, dia berusaha untuk menambah keimanannya dengan amalan-amalan saleh, dengan menjalankan apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut, baik berupa perintah atau larangan. Ini makna yang pertama. Sisi yang kedua, makna yang kedua, bahwa iman itu adalah merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan pada kaum mukminin, da'watun lahum ila syukri nikmatil iman. Ini merupakan ajakan kepada kaum mukminin untuk mensyukuri nikmat keimanan itu. Bi bayani tafsili hadha syukri wa huwa al-inqiyadu tammu li amrihi wa nahyihi. Dengan menjelaskan rincian bentuk rasa syukur seorang hamba itu, yaitu ketundukan yang sempurna kepada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda syukur seseorang kepada Allah. Tidak cukup seseorang bersyukur hanya dengan lisan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Tapi dia tidak membesarkan Allah di dalam dirinya. Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberi pengaruh dalam hatinya. Tidak cukup seseorang bersyukur dengan lisan lalu kemudian tidak diwujudkan dalam perbuatannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba yang paling bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar yang Allah berikan. Bukan saja keimanan yang Allah anugerahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih dari itu. Beliau diangkat sebagai Rasul, hamba yang paling mulia, yang diutus di akhir zaman, yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, dan berbagai macam keistimewaan yang lainnya. Maka beliau semangat dalam beribadah. Bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai membengkaknya kedua kaki Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau mengatakan, afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah azza wajalla? Ini metode yang pertama yang beliau sebutkan, metode Al-Qur'an dalam mengajak kaum mukminin dalam menegakkan syariatnya. Wa taratan yad'ul mu'minin ilal khair wa yanhahum 'anil syarr. Terkadang Al-Qur'anul Karim mengajak kaum mukminin kepada kebaikan dan melarang mereka dari keburukan bi dzikri atharil khairi, dengan menyebutkan pengaruh-pengaruh dari kebaikan itu. Wa awaqibihil hamidatil ajilati wal ajilah, dan menyebutkan akibat-akibat yang terpuji yang disegerakan di dunia atau diakhirkan di akhirat ketika seseorang melakukan kebaikan. Disebutkan
pengaruhnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa bi dzikri athari syarr wa awaqibihi al-waqimah fid dunya wal akhirah, dan menyebutkan pengaruh-pengaruh dari keburukan dan akibat-akibat yang buruk yang dirasakan oleh seseorang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Untuk mengajak umat ini agar mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka disebutkan athar, pengaruh kebaikan di dunia. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaknya kalian beristighfar kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini pengaruh dalam kehidupan dunia. Apabila kalian memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat yang membawa keberkahan dalam kehidupan kalian. Hujan barakah yang Allah turunkan. Dan Allah Azza wa Jalla akan melimpahkan kepada kalian kenikmatan dunia berupa harta benda, keturunan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kalian kebun-kebun yang menghasilkan dan sungai-sungai yang mengalir di negeri kalian. Nikmat yang besar. Ini pengaruh dunia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Sebaliknya, orang-orang yang mendustakan akan mendapatkan pahitnya kehidupan di dunia sebelum di akhirat. Ya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah orang-orang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Sebelumnya Allah berikan kenikmatan kepada mereka, kebun-kebun, pepohonan yang menghasilkan berbagai macam jenis buah-buahan tumbuh liar di negeri Saba. Silakan kalian menikmati rezeki Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ketika mereka berpaling, mereka menyembah kepada selain Allah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kami kirimkan pada mereka banjir yang besar. Akhirnya menenggelamkan negeri Saba. Ma'rib, tenggelam. Hancurnya bendungan pada masa itu, tenggelam. Yang tadinya berbagai macam jenis buah-buahan yang tumbuh dengan sendirinya berubah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jenis-jenis pohon athal, sidr. Ya. Mengapa terjadi perubahan itu? Mengapa muncul musibah dan bencana yang menimpa mereka? Dzalika jazainahum bima kafaru. Disebabkan karena kekafiran. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan munculnya bencana, malapetaka, musibah yang menimpa umat. Itu bukanlah merupakan satu fenomena alam yang terjadi begitu saja. Di sana ada Allah yang menggerakkan. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan
di daratan, di lautan. Ulah siapa? Ulah manusia itu sendiri, mereka bermaksiat kepada Allah. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada satu kaum hingga mereka sendiri yang merubahnya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini untuk mengingatkan kita, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, apa yang kita rasakan dari kenikmatan itu adalah bagian dari bentuk ketaatan kaum mukminin kepada Rabb-Nya. Yang apabila kenikmatan itu tidak menyebabkan kita bersyukur, tidak menyebabkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya, kenikmatan itu akan sirna, kenikmatan itu akan hilang, akan berubah menjadi azab. Siksaan di dunia, kesengsaraan hidup di dunia sebelum di akhirat. Kita menyaksikan, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sebagian negeri-negeri. Dahulu kita mendengarkan kemajuan yang ada di negeri itu, berbagai macam kenikmatan yang mereka rasakan. Tiba-tiba berubah. Turun musibah menimpa mereka. Dengan berbagai macam musibah. Peperangan, gagal panen, gempa bumi, gunung meletus, dan yang lainnya. Ini semua agar menjadi tadzkir, peringatan bagi kita bahwa setiap apa yang dilakukan oleh hamba memiliki akibat. Akibat itu dirasakan di dunia sebelum di akhirat. Wa taratan yad'uuhum ila dzalika bi dzikri ni'amihi al-mutanawwi'ah wa ala'ihi al-jazilah wa inna an-ni'ama taqtadi fahma al-qiyam bi syukriha wa syukruha huwa al-qiyam bi huquqil iman. Dan terkadang Al-Qur'an Al-Karim mengajak kaum mukminin untuk mengamalkan syariatnya dengan menyebutkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Dan bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan itu mengharuskan seorang hamba untuk senantiasa menegakkan rasa syukurnya kepada Allah. Bersyukur dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya. Dan bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tersebut adalah menegakkan hak-hak iman tersebut. Menegakkan hak-hak iman. Dalam suratul Rahman, setiap disebutkan keimanan maka selalu disertai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang diulang-ulangi oleh Allah Azza wa Jalla. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya kan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Disebutkan lagi nikmat dunia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Disebutkan nikmat akhirat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diterangkan tentang sifat-sifat surga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan-kenikmatan yang mana lagi yang Allah berikan kepada kalian? Nikmat dunia, nikmat akhirat. Lalu kalian mendustakannya. Wahai jin dan manusia. Wahai jin dan manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins. Allah Azza wa Jalla mengajak kaum jin dan manusia untuk berfikir. Begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka, yang seharusnya bagi setiap hamba itu mensyukuri nikmat tersebut. Namun mereka semakin menjauh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apabila beliau mendapatkan sebuah kenikmatan yang baru, maka beliau semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah kenikmatan yang baru kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan kepadanya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Terus lanjutannya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila telah tiba pertolongan dari Allah, ditaklukkannya kota Makkah, manusia, masyarakat Arab berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ini kenikmatan yang baru yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan sebelumnya. Maka Allah perintahkan fasabbih, maka hendaknya engkau menyucikan, memuji Rabb-Mu, innahu kana tawwaba. Kata para ulama, ayat ini dan ayat-ayat yang semisal dengan ini menjelaskan pada kita bahwa ketika seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan yang baru yang belum dia rasakan sebelumnya, jangan menyebabkan dia lalai, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, metode yang berikutnya. Ini metode yang keempat yang disebutkan di sini. Wa taratan yad'uuhum ila dzalika bit-targhib wat-tarhib wa yudhakkiru ma a'adda Allah wa yadhkuru ma a'adda Allah lil mu'minina at-ta'i'ina min ath-thawabi wa ma lil 'usati min al-iqabi. Dan terkadang Al-Qur'anul Karim mengajak kaum mukminin untuk menegakkan syariatnya dengan at-targhib wa tarhib. Targhib yakni menganjurkan dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan dari melakukan satu amalan yang disyariatkan. Tarhib menakut-nakuti, mengancam. Barang siapa yang melakukan perbuatan maka akibatnya demikian dan demikian. Itu namanya tarhib. Kalau mendorong, menyebutkan keutamaan namanya targhib. Kalau menakut-nakuti, mengancam namanya tarhib. Tarhib disebut juga irhab. Makanya tindakan teror disebut apa? Irhab. Irhab. Teror. Dan teror itu ada dua macam, ada irhab hissi, ada irhab fikri. Ada teror secara fisik, ya. Secara fisik teror. Kamu kalau tidak melakukan maka diancam, akan dibunuh, akan ini. Atau teror secara fikri, pemikiran. Kamu kalau tidak melakukan ini, kamu ditahdzir. Kamu kalau tidak mengikuti arah ini, kamu ditahdzir. Itu namanya irhab fikri. Teror pemikiran. Nah, salah satu metode yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim adalah mengajak manusia dengan metode targhib tarhib. Ya. Mengajak mereka dengan menyebutkan keutamaan satu amalan, menjelaskan keutamaan kaum mukminin di dunia dan di akhirat. Dan sekaligus memberi peringatan. Oleh karena itu, tugas para nabi dan rasul, mereka sebagai apa? Bashir wa nadhir. Sebagai bashir, pembawa berita gembira bagi orang-orang yang taat. Sebagai nadhir, pemberi peringatan bagi orang-orang yang menyimpang dan membangkang.
Dan Al-Qur'anul Karim menyebutkan apa yang Allah siapkan untuk kaum mukminin yang taat berupa pahala. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia seorang lelaki atau wanita, dan dia mukmin, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kami membalasnya dengan balasan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan. Disebutkan keutamaannya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati dalam keadaan tidak ada kenikmatan yang mereka rasakan. Tidak. Salah paham kalian. Mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sehingga ini mentarghib, mendorong seorang mendengarkan ayat-ayat semacam ini, maka dia siap rela untuk mengorbankan jiwanya, hartanya karena Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan berbagai macam keutamaan. Orang yang membangkang disebutkan berbagai macam ancamannya. Yang berikutnya, wa taratan yad'uuhum ila dzalika bi dzikri ma lahu min al-asma'il husna wa ma lahu min al-haqqil 'azim 'ala 'ibadihi wa anna haqqahu 'alaihim ay yaqumu bi 'ubudiyatihi zahiran wa batinan. Dan terkadang Al-Qur'anul Karim mengajak kaum mukminin untuk menegakkan syariatnya dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang husna, dan apa yang terkandung dari nama-nama Allah tersebut yang merupakan hak yang agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung sifat rahmat. Berarti kalau Allah itu rahmat, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati hambanya. Apapun yang dirasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia, berbagai macam jenis kebaikan, itu adalah bagian dari atharu rahmatillah. Itu pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka disebutkan nama-nama Allah ini, ya, agar kemudian hamba itu meyakini, menyadari bahwa dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesempurnaan, sifat-sifat yang sempurna, yang maha melihat apa saja yang dilakukan oleh hambanya, yang maha memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, yang senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, dan seterusnya. Dari nama-nama Allah yang mengandung sifat-sifat itu akan semakin, ya, mengokohkan keimanan seorang hamba dan semakin menyadarinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Melalui apa? Mengenal al-asma'ul husna. Wa anna haqqahu 'alaihim ay yaqumu bi 'ubudiyatihi zahiran batinan, dan bahwa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba, bahwa mereka wajib menegakkan ibadah kepada Allah baik secara zahir maupun batin. Wa yata'abbadu lahu wahdah, sehingga mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Wa yad'uuhu bi asma'ihil husna wa sifatihil muqaddasah, dan mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang suci. Fal ibadatu kulluha syukrun lillahi wa ta'zimun wa takbir wa ijlalun wa ikram wa tawaddudun ilaihi wa taqarrubun minhu. Maka segala jenis ibadah seluruhnya merupakan bentuk syukur kepada Allah, mengagungkannya, membesarkannya, memuliakannya, dan menanamkan rasa cinta kepadanya dan pendekatan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita memahami tentang
makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 asman, man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsa nama-nama tersebut, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Apa yang dimaksud ihsa? Bukan sekedar menghafal. Bukan sekedar menghafal nama-nama Allah, tidak. Menghafalnya atau mengetahuinya, memahami kandungannya dan beramal sesuai dengan kandungan yang terdapat di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Al-Qadir, Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, kamu jangan terfikir sedikit pun dalam dirimu bisa terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada tempat untuk berlari meninggalkan azab Allah jika Allah menghendaki untuk mengadab seorang hamba. Nah, itu tertanam pada diri kita. Kita mengetahui di antara nama Allah Al-Alim, yang mengandung kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Allah. Maka jangan sekali-kali seseorang menyangka ketika dia melakukan satu perbuatan kemaksiatan, Allah tidak mengetahuinya. Allah tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu Al-Alim. Inna Allah bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah. Ya. Ibaratnya seperti sebuah perusahaan atau sebuah kota. Di mana-mana di kota itu, ya, dipasang CCTV. Di jalan-jalan besarnya, di jalan-jalan kecilnya, di lorong-lorongnya, semuanya dipasangi CCTV. Ya. Tindak tanduk masyarakat yang ada di kota tersebut semuanya dalam pantauan pihak penguasa. Iya kan? Namun kadang-kadang di antara rakyatnya itu ada yang tidak perhatian. Iya kan? Tidak sadar kalau mereka diperhatikan. Ada keinginan untuk mengambil barang milik orang lain, misalnya mencuri, atau membawa lari motor orang, membawa lari mobil orang. Nah, ini kesempatan. Dia lupa bawa kuncinya. Dia lihat ini kuncinya kok ada di motor. Udah kesempatan. Orangnya pergi, dia bawa lari. Wah, dia sudah senang ini. Ya. Dia menyangka bahwa dia telah berhasil dengan tindakan pencuriannya. Ternyata ada yang melihat. Ada yang melihat, iya kan? Ketangkap. Oh, ciri-cirinya jelas. Orangnya demikian, tinggal di alamat demikian, sudah langsung terdeteksi misalnya. Nih, si fulan. Dia tidak sadar kalau dia diperhatikan. Seperti itulah kondisi manusia hidup di dunia ini. Ada yang sadar ketika dia melakukan aktivitas, dia yakin bahwa Allah Maha melihat. Mau melakukan apa saja. Apakah berani seorang melakukan perbuatan kemaksiatan? Tentu Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dia lakukan. Ya. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu kalau setiap aktivitas yang dilakukan oleh hamba-hamba di dunia ini dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala, fi muraqabatillah. Mereka tidak tahu itu. Taunya sudah. Ya. Kehidupan dunia. Kesempatan untuk bersenang-senang. Kesempatan untuk bermaksiat. Ya. Mereka tidak sadar kalau mereka dalam kontrol. Tentu ilmu Allah jauh lebih luas. Kalau CCTV itu masih kadang-kadang terjadi kerusakan. Kadang-kadang pencurinya juga pinter juga. Sebelum dia melakukan aksinya, dirusak dulu CCTV-nya. Bingunglah polisi untuk melakukan pelacakan. Ya. Tapi kalau Allah mau, gimana kita? Ya. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib. Ketika engkau sedang sendirian di satu hari,
jangan sekali-kali engkau mengatakan aku sendirian. Ada yang mengawasiku. Ada yang mengawasi seluruh aktivitas kita ya ikhwan. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthar illa huwa ma'ahum aina makanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah wallahu bikulli syai'in 'alim. Tidaklah 3 orang yang berbisik-bisik, Allah yang keempat. Berbisik-bisik nih, suaranya kecil, Allah dengarkan. 5 orang yang berbisik-bisik, Allah yang keenam. Tidaklah jumlah yang sedikit atau lebih banyak dari itu, melainkan Allah bersama mereka. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, ilmunya. Kemudian Allah akan memberitakan apa saja yang mereka perbuat. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Barulah hamba itu tercengang, kaget. Ya subhanallah, ternyata apa yang kita lakukan dahulu, kita menyangka tidak ada orang yang memperhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kita lakukan. Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, ketika kita meyakini nama Allah Al-Alim, meyakini kandungan dari sifat Allah yang maha sempurna, inilah yang akan menjadi sebab seorang akan pasti masuk ke dalam surga. Ya. Karena dia memahami nama-nama Allah yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan, sehingga dia menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan dunia berdasarkan apa yang telah dia yakini itu. Wa taratan yad'uuhum ila dzalik li ajli an yattakhidhuhu wahdahu waliyan wa malja'a wa maladhan wa ma'adhan wa mafza'an ilaihi fil umuri kulliha. Metode yang keenam yang beliau sebutkan, Al-Qur'anul Karim mengajak kaum mukminin untuk menegakkan syariatnya, agar kemudian mereka menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai wali, sebagai tempat berlindung, maladhan wa ma'adha. Al-malad, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengharapkan kebaikan. Al-ma'ad, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan. Wa mafza'an ilaihi fil umuri kulliha, dan sebagai tempat tujuannya dalam segala urusan dan aktivitasnya. Wa yunibu ilaihi fi kulli hal, dan agar kaum mukminin senantiasa kembali kepada Allah dalam setiap keadaannya. Wa yukhbiruhum anna hadha huwa aslu sa'adatil 'abdi wa salahuhu wa salahihi wa falahihi, dan ini adalah merupakan inti kebahagiaan hamba, kesalehan dan kemaslahatan hamba, dan kemenangan hamba terletak pada tauhid, di mana hamba tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu illam yadkhul fi wilayati Allah wa tawallihi al-khas tawallahu aduwwuhu alladhi yuridu lahu asy-syarra wasy-syaqa wa yumnihi wa yaghurruhu hatta yafutahu al-manafi' wal masalih wa yuqi'ahu fil mahalik. Dan bahwa apabila seseorang tidak memasuki wilayah Allah, yaitu taat kepada Allah, dan tidak bersikap loyal kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus, maka dia akan dikuasai oleh musuh-musuh Allah yang menghendaki kepadanya keburukan, kesengsaraan, memberi angan-angan palsu kepadanya, menipunya, sehingga dia pun meninggalkan berbagai hal yang bermanfaat, kemaslahatan-kemaslahatan, dan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Wa hadza kulluhu mabsutun fil Qur'an bi'ibaratin mutanawwi'ah, dan ini semuanya dipaparkan di dalam Al-Qur'an Karim dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Tujuannya agar hamba tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh dari metode Al-Qur'an Karim, wa taratan yahussuhum 'ala dzalika wa yuhadziruhum min at-tashabbuh bi ahli al-ghaflati wal i'rad. Al-Qur'an menganjurkan mereka
untuk senantiasa taat dan menegakkan syariatnya, dan memperingatkan mereka dari menyerupai orang-orang yang lalai dalam kehidupan ini, menyerupai orang-orang yang menyimpang, yang meninggalkan ayat-ayat Allah, wal adyanil mubaddalah, dan Al-Qur'anul Karim memperingatkan mereka untuk menyerupai orang-orang yang berada di atas agama-agama yang telah mereka robah-robah syariatnya, li'alla yalhaqahum minal laumi ma lahiqa ulaikal aqwam, agar kemudian kehinaan itu tidak menimpa mereka sebagaimana telah menimpa kaum-kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dan yang dimurkai Allah tersebut. Maka Allah ingatkan dalam banyak ayatnya, wala takunanna minal khasirin. Kalau kalian menyekutukan Allah, hati-hati, terhapus amalan soleh yang kalian lakukan, dan kalian pasti termasuk di antara orang-orang yang merugi. Fatakuna minadh dhalimin, dalam suratul Baqarah ayat 35. Engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim apabila engkau menyekutukan Allah, kufur kepada Allah. Dalam suratul A'raf ayat 205, wala takum minal ghafilin, jangan engkau termasuk di antara orang-orang yang lalai. Ini peringatan-peringatan yang disebutkan oleh Allah untuk kaum mukminin agar jangan sampai mereka meniru perbuatan orang-orang yang telah berpaling dari ayat-ayat Allah. Maka akan menimpa mereka, akan menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Ketika kalian melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Dalam surah Al-Hadid ayat 16, Allah Azza wa Jalla berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang yang beriman, hati-hati mereka tunduk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan tunduk kepada apa yang diturunkan dari kebenaran, dan jangan mereka seperti ahlul kitab. Diperingatkan oleh Allah, wahai kaum mukminin, jangan kalian seperti ahlul kitab. Apa yang mereka lakukan? Fatala alaihimul aman. Mereka diingatkan, kata mereka, nanti kami bertaubat. Diingatkan lagi, kalian telah melanggar ayat-ayat Allah, kalian telah melanggar hukum-hukum Allah, kata mereka, nanti kami akan memperbaiki diri. Menunda-nunda waktu untuk bertaubat kepada Allah. Akhirnya apa? Faqasat qulubuhum, menyebabkan hati-hati mereka menjadi keras. Waliyadzubillah, qaswatul qulub. Wa katsirun minhum fasiqun, dan mayoritas mereka menjadi orang-orang fasik. Hati kalau sudah keras ya ikhwan, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an tidak mempan, tidak akan memberi pengaruh. Hati apabila telah menjadi keras, diingatkan, disampaikan nasihat, dia tidak menangis. Dia tidak menjadikan itu sebagai bahan untuk berusaha memperbaiki diri, tidak. Ini apabila terjadi qaswatul qulub, hati yang keras. Maka jangan menunda-nunda waktu untuk memperbaiki diri. Kapan tiba masa yang Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan, segera amalkan semampu kita. Jangan menunda-nunda waktu, nanti saya akan memperbaiki diri. Ini kesempatan, mumpung saya masih remaja, mumpung saya masih muda, usia masih panjang. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu mengetahui? Apabila telah tiba ajal menimpa seorang hamba, maka tidak akan bisa diundur, tidak akan bisa diakhirkan. Sekarang kita kembalikan pada diri kita. Ingin memilih jalur husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, dalam keadaan diridai Allah, atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dua jalan ini kembali kepada diri kita masing-masing. Apa yang menjadi pilihan kita? Namun setiap dari jalan tersebut pasti ada tanggung jawab, pasti ada
akibat yang akan dirasakan oleh setiap hamba. Saya kira ini ikhwan yang kita pelajari dari kitab ini. Cukup panjang beliau menyebutkan metode Al-Quran Al-Karim dalam mengajak dan mendakwahi kaum mukminin untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.